Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Beauty and the Beast. Film ini disutradarai Gary Trousdale dan Kirkwish, dirilis tahun 1991. Film ini menceritakan tentang percintaan antara Beast yang buruk rupa dengan Putri Belle. Namun akhirnya diketahui bahwa Beast merupakan pangeran yang tampan. Tanpa berlama-lama, langsung ke alur ceritanya. Di sebuah istana megah, hidup seorang pangeran yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Namun pangeran tersebut sangat manja, kejam, dan egois. Hingga pada suatu malam di musim dingin, ada seorang wanita tua gembel datang ke istananya. Wanita itu menawarkan bunga mawar pada pangeran supaya ia diberi tempat berteduh. Bukannya menolong, pangeran itu malah merasa jijik dengan penampilan si wanita tua. Sekaligus ia mencemooh pemberian wanita itu dan segera menyuruhnya pergi. Wanita tersebut lantas mengatakan, jangan terkecoh dengan penampilan, karena kecantikan sesungguhnya ada dalam diri seseorang. Saat pangeran akan mengusirnya kembali, wanita itu langsung merubah dirinya menjadi wanita cantik dan mempesona. Melihat itu, sang pangeran lalu meminta maaf, namun ia sudah terlambat. Wanita itu kemudian menghukum pangeran. Dia merubah sang pangeran menjadi makhluk yang mengerikan, serta memberikan kutukan pada istana dan semua orang yang tinggal di sana. Akibat kutukan itu, pangeran merasa malu dengan mukanya. Ia lantas bersembunyi dalam istana selama hidupnya. Wanita tadi juga meninggalkan cermin ajaib yang dapat digunakan untuk melihat dunia luar, serta bunga mawar yang akan selalu mekar. Namun jika pangeran dapat belajar mencintai sesamanya dan cintanya terbalas, sebelum kelopak terakhir terjatuh, kutukan itu akan hilang. Tapi jika tidak, pangeran tersebut akan menjadi binatang buruk selamanya. Kita sebut saja pangeran itu dengan nama Beast. Beberapa tahun kemudian di sebuah desa hiduplah seorang wanita yang bernama Belle. Belle sangat menyukai buku dan kemanapun ia pergi selalu membaca buku, sehingga warga desa menganggapnya aneh. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda yang mengganggunya. Ia bernama Gaston. Gaston secara terang-terangan mengejek Belle terkait kecintaannya terhadap buku, dan ia menyuruh Belle untuk beralih memikirkannya. Namun dengan sopan Belle menolak dan mengatakan jika dia ingin kembali untuk membantu ayahnya. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Belle langsung pergi ke sana karena ledakan itu berasal dari rumahnya. Di sana ia menanyakan kepada ayahnya yang bernama Maurice terkait apa yang sedang terjadi. Ternyata ayahnya sedang melakukan eksperimen, namun gagal. Karena kegagalan itu, ayahnya berniat untuk membuang barang-barang percobaannya. Tapi Belle berhasil menyemangati ayahnya. Jika dia percaya suatu saat ayahnya dapat menjadi ilmuwan yang dikenal dunia. Mendengar itu, ayahnya langsung mencoba kembali mengerjakan eksperimennya. Dan percobaan kali ini ternyata membuahkan hasil. Tak lama kemudian ayah Belle pergi untuk memperkenalkan temuannya. Saat Maurice melakukan perjalanan, ia merasa jalan yang dilaluinya salah. Di sana, ia menemukan papan jalan, lalu Maurice mencoba untuk melewati jalan pintas. Tapi kuda yang ditungganginya ketakutan. Kuda itu kemudian menabrak pohon dan dari sana kumpulan kelelawar keluar. Karena ketakutan, si kuda kemudian berlari sampai mereka berada di tepi jurang. Lalu kuda itu melarikan diri karena melihat kawanan serigala. Maurice yang tertinggal di sana mencoba berlari untuk menghindari serigala-serigala itu sampai Maurice masuk ke sebuah istana. Di sana Maurice disambut oleh benda-benda yang dapat berbicara. Melihat benda-benda itu, Maurice terkejut. Tak lama kemudian ia dibawa ke perapian karena tubuhnya yang basah dan ia juga diberi suguhan teh. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Ternyata orang yang muncul adalah Pangeran Beast yang tak lain majikan dari benda-benda yang hidup tersebut. Beast selalu memasukkan Maurice ke sebuah ruangan. Scene berpindah di mana Belle yang sedang membaca buku tiba-tiba didatangi oleh Gaston. Di sana Gaston berniat untuk melamar Belle, namun Belle menolaknya dan tanpa sengaja saat Belle membuka pintu, Gaston terjatuh ke dalam lumpur. Kemudian Belle pergi ke tepi sungai. Tiba-tiba kuda yang ditunggangi ayahnya kembali. Karena cemas, Belle langsung bergegas pergi untuk menemui ayahnya. Mereka lalu sampai di istana. Belle langsung pergi ke dalam istana dan menemukan ayahnya di dalam penjara. Lalu dari belakang Beast muncul. Beast mengatakan jika ayahnya adalah tahanan istana karena berani datang ke sana. Belle kemudian memohon kepada Beast untuk melepaskan ayahnya dan menukar dengan dirinya.
Bis menyetujui hal itu dengan syarat ia harus berjanji untuk tinggal di istana selamanya. Kemudian dengan kendaraan istana, Maurice dibawa kembali. Salah satu benda kemudian berkata kepada Bis jika sebaiknya wanita itu diberi kamar yang nyaman. Lalu Bis mendatangi Belle dan mengajaknya untuk pergi ke kamar. Di perjalanan menuju kamar, Bis mengatakan pada Belle jika istana ini telah menjadi rumahnya dan dia boleh pergi ke bagian manapun kecuali bagian barat. Saat Belle bertanya tentang alasannya, Bis langsung melarang tanpa menjelaskan apapun. Kembali ke desa, di mana Gaston masih tak terima dengan penolakan dari Belle. Di sana rekan-rekan Gaston mencoba menghiburnya. Tiba-tiba dari balik pintu, Maurice muncul meminta tolong. Di sana Maurice mengatakan jika Belle telah dikurung oleh binatang buas. Namun orang-orang di sana malah tertawa dan tak percaya dengan ucapan Maurice. Mereka lalu melempar Maurice keluar dan menganggapnya telah gila. Kemudian di istana, benda-benda perabotan mengajak Belle untuk makan malam. Namun ia mengatakan jika tidak ikut untuk makan malam. Bis yang berada di bawah tidak sabar menunggu Belle. Salah satu benda di sana kemudian mengatakan kepada Bis untuk sabar menunggunya, karena Belle baru saja kehilangan ayah dan kebebasannya dalam 1 hari. Mereka juga mengatakan kepada Bis jika Belle ada harapan bagi istana untuk menghilangkan kutukan itu. Namun Bis merasa tidak layak mendapatkan cintanya Belle dengan bentuk wujudnya yang sekarang. Benda-benda itu kemudian mengatakan jika Bis harus memberikan perhatian yang tulus kepada Belle, dan yang terpenting Bis harus dapat mengendalikan emosinya. Tiba-tiba dari balik pintu salah satu benda muncul dan mengatakan jika Belle tidak mau datang untuk makan malam. Mendengar itu Bis langsung mendatangi kamar Belle dan mengancamnya jika Belle tidak mau makan bersamanya, ia tidak boleh makan. Lalu Bis pun pergi ke kamarnya yang berada di bagian barat. Di sana Bis mencoba melihat Belle dari cermin ajaib. Ia pun kaget dengan ucapan Belle jika dia tak mau mengenal Bis. Seketika itu juga Bis merasa putus asa dan bersamaan dengan kelopak bunga mawar yang terjatuh. Tak lama kemudian Belle terlihat keluar dari kamarnya karena ia merasa lapar. Kemudian para perabotan melayani Belle dengan berbagai makanan dan tarian. Dan para perabotan juga tak mengindahkan ucapan Bis terkait jangan memberi makan Belle jika tak mau makan bersama Bis. Belle lalu meminta kepada mereka untuk menemaninya mengelilingi istana. Ketika berkeliling, Belle mencoba menjauh dari mereka, dan ia pun pergi ke bagian barat. Di sana, Belle melihat ruangan yang berantakan dan menyeramkan. Ia juga melihat foto seorang pria dengan mata biru, serta bunga mawar yang bersinar. Di sana, Belle mencoba untuk mengambil bunga itu. Tiba-tiba Bis muncul dan mempertanyakan kedatangannya. Bis pun sangat marah kepada Belle dan menyuruhnya untuk keluar dari kamarnya. You realize what you could have done? Get out! Karena Belle ketakutan, ia langsung pergi dan melarikan diri dari istana. Saat di perjalanan, Belle melihat kumpulan serigala dan mereka langsung mengejar Belle. Setelah itu, Belle membawa Bis kembali ke istana karena terluka. Belle mencoba mengobatinya dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bis karena telah menyelamatkannya. Di tempat lain, Gaston merencanakan untuk memasukkan Maurice ke rumah sakit jiwa dan menikahi Belle. Sementara di rumah Maurice, ia terpaksa pergi sendiri untuk menyelamatkan Belle. Ketika Gaston mendatangi Maurice di rumahnya, ternyata ia sudah pergi dan Gaston mencoba menunggunya kembali. Kembali ke istana di mana hubungan Belle dan Bis sudah membaik. Di sana Bis mencoba memberi kejutan untuk Belle. Saat membuka mata, Belle terperangah dan sangat senang karena Bis telah memberikannya perpustakaan istana kepadanya. Sampai hari-hari berikutnya mereka menikmati bersama. Who'd have thought? Well, bless my soul. Well, who'd have thought? You know, perhaps I'll tell you when you're older. Sementara para perabotan yang melihat mereka berdua merasa sangat bergembira karena mereka berharap Bis dan Belle akan jatuh cinta.
kutukan akan hilang dan mereka kembali menjadi manusia. Lalu malam harinya mereka makan dan dilanjutkan dengan dansa. Setelah selesai dansa romantis, Beast melihat Belle tampak murung. Belle pun mengatakan jika dia ingin melihat ayahnya, meskipun hanya sebentar. Kemudian Beast membawa Belle ke bagian barat atau kamarnya dan memperlihatkan kepada Belle keadaan ayahnya melalui cermin ajaib. Di sana Belle melihat keadaan ayahnya sedang berada di tengah hutan sendiri dan dalam keadaan yang lemah. Karena Beast sudah cinta dengan Belle, ia lalu mengizinkannya untuk pergi menolong ayahnya dan memberikan cermin ajaib itu kepada Belle supaya Belle selalu ingat dengan Beast. Belle lalu pergi, tak lama ia menemukan ayahnya dan membawanya kembali ke rumah. Salah satu cangkir perabotan mengikuti Belle, ia menanyakan terkait kepulangan Belle. Lalu dari luar, saat Belle keluar, ia melihat para warga yang berkumpul di depan rumahnya. Para warga berniat untuk membawa Maurice ke rumah sakit jiwa karena sering berbicara tentang diri Belle yang dibawa binatang buas. Lalu Gaston menawarkan kepada Belle bahwa dia akan menyelamatkan Maurice jika Belle mau menikah dengannya. Namun Belle tetap menolaknya. Kemudian ia menggunakan cermin ajaib untuk menunjukkan binatang buas itu kepada penduduk desa. Melihat binatang itu, para penduduk ketakutan. Namun Belle langsung meyakinkan kepada mereka jika binatang itu baik dan lembut, bahkan temannya. Gaston yang di sana langsung merebut cermin itu dari Belle. Gaston juga mengatakan pada para penduduk jika Belle sama gilanya dengan ayahnya. Gaston kemudian memprovokasi penduduk untuk membunuh binatang itu. Mereka lalu mengurung Belle dan ayahnya, kemudian berangkat ke istana. Tak lama kemudian cangkir perabotan itu membantu Belle dan ayahnya untuk keluar dari kurungan dengan mesin pemotong kayu temuan ayah Belle. Mereka lalu bergegas menuju ke istana. Kembali di istana di mana para penduduk membuka paksa pintu dan para perabotan yang mencoba mempertahankan. Sementara itu Gaston meninggalkan pertempuran. Ia pun pergi untuk mencari Beast dan ia menemukan Beast di bagian barat. Gaston langsung menyerang Beast. Saat Beast melihat Belle kembali, ia pun bangkit. Setelah Beast berhasil mengalahkan Gaston, ia lalu menemui Belle. Namun tak disangka Gaston berbuat licik dan menusuk Beast dari belakang. Karena luka yang diterima Beast fatal dan untuk terakhir kalinya Beast mengucapkan pada Belle jika dia senang melihat Belle untuk terakhir kalinya. Lalu Beast mati. Belle menangis dan membalas cinta Beast sebelum kelopak mawar terakhir terjatuh. Tiba-tiba kutukan menghilang dan Beast hidup kembali menjadi manusia. Mrs. Potts! Look at us! Lalu adegan terakhir memperlihatkan di mana pangeran dan Belle sedang menari. Film pun selesai. Oke, cukup sekian, itulah alur cerita dari Beauty and the Beast. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!